Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'd. Fakhassa ba'du syuhuri wal ayyami wal layali bimawzaya wa fadail wa yu'adzibu fiha al ajr wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, di mana Allah masih panjangkan umur kita, masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, di mana kita diberikan kesempatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai, dengan berbekal hidayah dan taufik yang Allah berikan, yang Allah hunjamkan di dalam hati sanubari kita, sehingga kita menjadi ringan untuk melangkah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Syukur alhamdulillah, sampai juga kita pada pergantian tahun, di mana kita sudah melalui tahun 1446 Hijriah, dan kita songsong tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Namun tidak tertutup kemungkinan di antara saudara-saudara kita ada yang terbaring sakit, yang kurang sehat, sehingga menghadapi tahun baru ini dalam keadaan kurang beruntung. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kebaikan-kebaikan untuk tahun-tahun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda yang mulia Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, para sahabat serta umatnya. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan sebagaimana biasa khotib senantiasa mengingatkan khusus untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dalam artian yang sesungguhnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan berbekal takwa, ini adalah menjadi sebaik-baik bekal ketika kita habis kontrak kita menuju kehadirat Allah dengan penuh kebanggaan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari berganti hari, bulan pun berganti bulan, tahun pun telah kita lalui, dan detik demi detik, waktu demi waktu kita sudah mulai berubah.
Namun demikian perubahan yang terjadi pada masa ini adalah merupakan sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa kita berjalan mundur untuk melaluinya. Hanya yang perlu kita menjadi bahan renungan kita, sejauh mana ketika pada hakikatnya usia semakin bertambah dan menunjukkan bahwa sebetulnya kita hanya tinggal menunggu waktu masa kontrak kita di alam dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kontrak kita sudah habis, di mana kita tidak mempersiapkan diri untuk berbekal, tidak mempersiapkan diri untuk berbenah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki kehidupan yang kekal, tentu ini akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, momentum hijrah, momentum beralihnya tahun mesti menjadi momentum untuk perubahan pada diri kita kepada pribadi yang jauh lebih baik, agar kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan dapat kita songsong untuk kebahagiaan di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, kalau melihat sisi sejarah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetapkan tahun Hijriah. Demikian pun sahabat utama yang pertama yaitu Sayyidina Abi Bakrin Siddiq pun tidak pernah menetapkan tahun baru Hijriah. Namun mengingat betapa pentingnya bahwa umat Islam punya kalender, umat Islam punya penanggalan untuk menghitung peribadah yang dilakukan, maka Sayyidina Umar bin Khattab melakukan inovasi yang sangat luar biasa dengan menetapkan adanya tahun baru Hijriah. Walaupun banyak usulan para sahabat pada saat itu, melakukan musyawarah, ada yang mengusulkan kalender dimulai dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan catatan bahwa beliau adalah orang yang memiliki, yang menjadi agen perubahan dalam kehidupan sosial yang sangat luar biasa. Namun pertimbangan yang dilakukan tidak diambil dari awal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para sahabat mengusulkan dengan membandingkan kalender Masehi dimulai dari kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam, tapi Sayyidina Umar menolaknya, menolak usulan tentang awal kalender Hijriah dihitung dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan berdasarkan berbagai pertimbangan ditentukanlah kalender awal tahun Hijriah dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 13 tahun di Mekah, di mana Rasulullah mendapatkan tekanan yang luar biasa, walaupun di sisi yang lain perkembangan umat Islam mengikuti jejak Rasulullah, mendapatkan hidayah untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada mengesahkan Allah. Namun demikian, seiring dan sejalan tekanan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa,
Tidak hanya tekanan yang dialami oleh pribadi beliau sendiri, akan tetapi dialami oleh para sahabat yang mengikuti keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya yang bersifat fisik dengan caci maki, dengan melemparkan kotoran ke pribadi Rasulullah, akan tetapi ancaman pembunuhan terhadap pribadi Rasulullah dan juga para sahabat yang mengikutinya bahkan tidak tanggung-tanggung, karena ajakan Rasulullah untuk kembali memurnikan ajaran samawi dari perubahan masyarakat pada saat itu yang menyembah kepada berhala, yang bersifat paganisme. Tentangan yang sangat luar biasa dari paman Nabi sendiri dan bahkan tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Lalu Allah memerintahkan untuk berhijrah kepada baginda dan para pengikutnya, dan diikuti oleh beliau untuk melakukan hijrah. Dan inilah menjadi tonggak awal perubahan yang dilakukan oleh Nabi terhadap kondisi masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat yang sangat jahiliyah, di mana masyarakat pada saat itu akhlak yang sangat bobrok, kondisi masyarakat yang sangat rusak. Walaupun dari sisi kecerdasan mereka sangat luar biasa, akan tetapi akhlak yang terjadi pada saat itu sangat-sangat rusak. Bahkan tidak segan-segan kondisi masyarakat jahiliyah berani membunuh anaknya yang perempuan karena hanya untuk menutupi wanita atau perempuan sebagai aib. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan hijrah, melakukan banyak perubahan, dari mulai mempersatukan umat-umat yang ada pada saat itu dari berbagai kalangan yang bersifat heterogen, dari umat Islam, Yahudi, Nasrani, bahkan suku-suku yang berbeda dipersatukan melalui perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, yang tujuannya adalah memberikan kebebasan ibadah bagi umat yang ada, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada pada saat itu, dan juga memberikan ketenangan dalam kehidupan bagi masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, perubahan langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya membangun masjid sebagai tonggak awal, melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kebersamaan, sikap egaliter dan lain sebagainya yang ditunjukkan oleh agama Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tidak salah apabila kemudian sahabat Umar bin Khattab menetapkan awal kalender dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umat Islam dari Mekah menuju Madinah. Dan ini adalah merupakan satu iktibar yang mesti jadi pembelajaran yang kita ambil hikmahnya, bahwa ternyata perjuangan itu harus disertai dengan keikhlasan, disertai dengan sikap tawakal, disertai dengan kerja keras, disertai dengan langkah-langkah perencanaan yang sangat baik. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita
ingin meraih sebuah cita-cita, maka perlu mengambil keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kerja keras, dengan perencanaan, sikap tawakal, ikhtiar, dan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap langkah, apalagi yang bersifat ibadah, apabila tidak dibarengi dengan niat karena Allah, tentu apa yang dilakukan akan mengalami kesia-siaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala satu amal itu harus dibarengi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu tergantung dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan nilai hijrah pada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunyahu yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang akan dia dapatkannya, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, dia akan mendapat nilai apa yang diniatkannya itu. Karena itu hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lakukan segala aktivitas harus dibarengi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah menjadi pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang mesti kita ambil, bahwa Rasulullah mengajarkan bahwa hijrah itu adalah merupakan perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini menjadi makna bahwa kita perlu melakukan perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang jauh lebih baik lagi. Andaikan kita belakangan sholat kita kurang sempurna, kita sempurnakan. Andaikan ibadah kita belum baik, untuk di kemudian hari kita lakukan yang lebih baik. Andaikan kita sedekah kita masih kurang, kita perbaiki sedekah kita. Dan inilah hijrah yang sesungguhnya yang dimaknai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditandai dengan kalender hijrah. Apabila kita tidak ada perubahan, maka sesungguhnya kecelakaanlah yang akan kita alami. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, dia termasuk maghbun, orang yang celaka, orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, yang kembali kepada Allah dengan keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita sama-sama di akhir khutbah ini bermunajat kepada Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan ampunannya terhadap dosa-dosa pada diri kita, baik yang kecil maupun yang besarnya, dosa kepada dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimah. Bermohon kepada Allah agar diberikan ketetapan iman dan Islam hingga akhir hayat kita, istiqomah dalam ibadah, diberikan keteguhan serta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang di tanah Palestina, yang membebaskan diri dari cengkraman Zionis Israel. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemenangan, dihancur leburkan orang-orang kafir dan Zionis, dan diberikan kemenangan bagi Palestina. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati was-su'il khatimah. Allahumma ansur man nasaraddin ikhwanana al-mujahidina fi Gaza wa Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Sallallahu alaihi